Shalom Voltagers. Seneng banget nih kakak bisa ketemu dengan kalian di ibadah Voltage Online minggu ini. Dan sekarang nih Kak, sekalipun kita bertemunya secara online, tapi kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan tidak dibatasi jarak dan tidak dibatasi waktu. Betul banget tuh kak. Sekarang kita bakal ngapain nih kak? Yang pasti kita bakal ibadah Kak Ezra. Pasti. Tapi sebelum kita ibadah, kita mau main game dulu. Wah seru banget tuh kak. Gimana kak cara mainnya? Cara mainnya, nanti Kak GB akan berikan kalian 6 gambar yang berbeda dari tahun-tahun yang berbeda juga. Dan tugas kalian adalah menebak nama-nama gambar yang sudah diberikan oleh Kak Gaby. Kalian bisa tuliskan jawaban kalian melalui QR Code yang tertera di layar kalian. Jangan lupa di-submit ya. Gimana, sudah siap Kak Ezra? Pasti. Oke, mari kita lihat gambarnya yang pertama. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Gambar yang keempat. Gambar yang kelima. Dan gambar yang keenam. Gimana? Udah pada tahu kan jawabannya? Kalau sudah tahu jawabannya, segera tuliskan jawaban kalian melalui QR Code yang tertera di layar kalian. Dan jangan lupa di-submit ya. Oke Kak Ezra, sekarang gamenya udah selesai ya. Sekarang kita udah siap untuk beribadah, jadi mari siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ibadah. Biar Tuhan Kau yang berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Thank you Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan, come on. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Sirnalah segala kegelapan, kala Kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Hey, belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkan ku dari dunia ini. Semuanya bisa angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tangan-Mu. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Katakan, Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Amin. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Come on. Oh, aku bebas dalam-Mu. Hey. Oh, jiwa ragaku kan menari bagi-Mu.
the time. You are good. Sing Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 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 Come on. You are good. Yeah. Mari semuanya bertepuk tangan dan kepala bersama-sama. Come on. Hey. Katakan hanya kau. Hanya kau penjunaku, hidupku di tanganmu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. Semuanya bertepuk tangan seperti ini. Aku milikmu selamanya. Ready? Come on. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cara membentang. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cara sebab kau Tuhan. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cara membentang. 1, 2, 3, come on. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Kasih sorak-sorai buat Tuhan, haleluya, haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita, mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Hey. Katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Yeah. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruhlah ku dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku
lagi, lompat lebih tinggi lagi. Ya. Semua lambaikan tanganmu. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Sekali lagi yang bersukacita lambaikan tanganmu bersama-sama, nyanyikan. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Aku terlihat kuat di depan orang, berani mengejek, kasar, ketus, bahkan membuli orang lain. Tapi sebenarnya, aku menyembunyikan sesuatu yang sangat memalukan dan tidak berani kuceritakan pada siapapun. Aku takut karena aku tahu ini dosa. Aku tidak seharusnya lihat video dan gambar seperti ini. Aku tahu aku tidak layak, tapi aku selalu gagal. Aku selalu kembali membuka dan melihatnya. Apakah ada yang masih mau menerimaku dengan hidup yang penuh dosa dan kotor ini? Aku merasa sendiri dan tidak ada yang mengerti keadaanku. Tetapi dugaanku salah. Masih ada orang yang mau berteman denganku seperti teman baikku ini. Dia bukan hanya mau menjadi temanku, tetapi dia mengenalkan pribadi Yesus. Dan dari situlah, aku tidak lagi hidup dalam dosa. Aku dibebaskan. Aku memutuskan untuk berhenti menonton video dan gambar tersebut. Tuhan Yesus menerimaku apa adanya. Tidak ada penghakiman sama sekali ketika aku datang minta ampun, bahkan Dia mengubah hatiku menjadi baru. Now, I know that Jesus is the Lord for my past, now, and future. We worship you, God. We come before you. Jesus, Jesus. We sing majesty. Wonderful your name in all the earth. Marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Lift up your hands. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore.
Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Majesty, wonderful your name in all the earth. Marvelous, glorious, glorious, you are our King of grace divine. Jesus, Jesus, name above all names we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. The glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you. Sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. Sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful, oh, you are faithful, mighty tower, the glory of our Lord. Sing holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Yeah, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Lift up your hands and praise His name, Jesus. Lift up your hands and sing blessing, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing
glory of our Lord. We praise you forevermore. Hallelujah. Jesus, we praise you. We worship you. God, you are so amazing. Fill this place. Fill our heart with your presence as we worship you, Lord. Holy Spirit, move upon us. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, we surrender all to you. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Full Teachers, tahukah kalian dengan benda ini? Benda ini, atau ini? Ya, benda-benda ini terkenal pada era 1990 sampai 2000. Dulu ketika Kak Novi ke sekolah, kalau bawa benda-benda ini akan terlihat keren. Tapi tentu tidak dengan sekarang. Karena digantikan dengan satu benda ini saja. Lewat satu benda ini saja kita dapat melakukan banyak hal. Kita bisa menyimpan file di cloud, kita bisa memutar musik, kita bisa mengambil foto atau membuat video. Sama seperti dengan hidup kita. Hidup kita terdiri dari 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan yang akan datang, atau masa depan. Masa lalu adalah masa yang telah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Masa kini adalah masa sekarang yang sedang terjadi. Dan masa depan adalah masa yang akan terjadi setelah ini. Di masa lalu, tentu saja mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, kita pernah melakukan kesalahan, atau bahkan sampai hari ini kita masih hidup dalam dosa itu. Full Teachers, ketika kita mengenal Allah, maka kita akan tahu bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita, menebus dosa kita, bahkan yang merah seperti kirmisi. Sama seperti kisah Simson di dalam Hakim-Hakim 16-17. Dikatakan bahwa Simson dilahirkan ketika bangsa Israel diserahkan kepada orang Filistin. Malaikat Tuhan datang kepada Manoah orang tuanya bahwa ia akan mengandung Simson yang akan menjadi penolong untuk bangsa Israel. Wow, ketika Simson lahir, benar Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Simson bisa loh seorang diri mencabik-cabik singa. Dan juga membakar ladang gandum orang Filistin. Hanya dengan 300 ekor anjing hutan, diikat ekor per ekor, lalu diberi obor. Tapi Simson tidak kalah dengan orang Filistin, atau anjing hutan, atau singa. Dia kalah oleh seorang wanita, yaitu adalah Delila. Ya, itu adalah kelemahannya Simson. Ketika Simson berjumpa dengan Delila, dia mencintai Delila, Simson memberitahukan segala kelemahannya kepada Delila. Lalu Delila menyampaikan kepada orang Filistin, dan orang Filistin menangkap Simson. Bukan cuma ditangkap, bahkan kedua matanya juga dicungkil. Suatu ketika, pasukan Filistin sedang berkumpul, dan kemudian mengolok-olok Simson. Mereka menjadikan Simson bahan tertawaan. Ketika itu Simson teringat oleh dosa-dosanya, kesalahannya di masa lalu. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Simson? Ya, Simson berdoa kepada Tuhan, memohon ampun. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Simson diberikan sekali lagi kekuatan yang luar biasa. Dan di akhir cerita, Simson bisa mengalahkan orang Filistin. Dan bahkan rajanya, mereka mati di dalam satu gedung yang Simson hancurkan. Sama seperti Simson, mungkin kita pernah berbuat dosa di masa lalu. Kita menyesali masa lalu kita. Kita mungkin pernah jatuh di dalam dosa, tidak tahan godaan. Tetapi bukan berarti kalau kita punya masa lalu yang tidak baik atau pernah jatuh dalam dosa, itu membuat hidup kita selamanya akan hancur atau tidak dapat melakukan apa-apa. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita menjadi seperti Simson. Datang kepada Tuhan, minta ampun, maka Tuhan akan dengan setia memulihkan hidup kita. Respon apa yang harus kita berikan untuk masa lalu kita? Seperti Kak Novi tadi bilang di awal, di masa lalu tidak ada yang bisa diubah. Kita tidak bisa terus menyesalinya, tetapi kita juga tidak boleh hidup di dalamnya. Dikatakan bahwa di dalam Amsal 28 ayat yang ke-13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Yuk, hari ini kalau kita sedang hidup di dalam dosa atau kita terus menyesali dosa yang kita lakukan di masa lalu, mari datang kepada Tuhan, minta pengampunannya, maka Tuhan akan dengan setia mengampuni hidup kita. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan di masa ini.
Ya, ini adalah masa di mana kita harus berubah. Jangan terus hidup di dalam dosa. Kita harus punya kemauan untuk berubah. Dalam Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Ketika kita minta ampun kepada Tuhan dan kita berubah, kita tidak lagi tinggal di dalam jalan yang lama, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, maka Tuhan sanggup untuk terus mengadakan rencana-rencana indah dalam hidup kita. Tidak akan dibatalkan. Oleh sebab itu, jangan stuck dalam dosamu, jangan tinggal di dalam dosamu. Ayo bangkit, karena ciptaan baru yang baru sudah datang. Dan Tuhan tidak akan lagi melihat-lihat kesalahan kita yang lama. Dan untuk di masa depan, ayo kita jaga tubuh kita. Tuhan menciptakan kita pria dan wanita, masing-masing seturut dengan rupa dan gambar Allah, dengan kekudusan. Oleh sebab itu, mulai hari ini ketika kita muda, kita jaga kekudusan. Karena suatu hari nanti kita pasti ya mau menikah dengan orang-orang yang kita cintai. Bukan menikah dengan asal-asalan, tetapi menikah di dalam kekudusan. Supaya berkat Tuhan tercurah atas hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau kami hari ini mungkin masih ada yang jatuh dalam dosa. Atau kami pernah melakukan kesalahan di masa lalu ya Tuhan. Tapi hari ini kami minta ampun kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Setiap godaan, setiap keinginan kami untuk jatuh dalam dosa. Mulai hari ini ya Tuhan, kami minta biar kekudusan Tuhan menaungi setiap kami. Supaya kami terus hidup di dalam jalan-Mu. Sampai suatu hari nanti ya Tuhan, kami bisa menjaga kekudusan kami. Dan masuk dalam pernikahan kudus dengan orang-orang yang kami kasih. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Voltigers, Kak Novi menerima beberapa pertanyaan. Kak Novi bacain ya. Bagaimana lepas dari dosa kalau teman-teman masih melakukan dan tetap mengajak? Oke, yang jawabannya adalah kita harus punya 2 komitmen. Yang pertama adalah kepada Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, tentu kita tidak ingin menyakiti hatinya. Kita tahu bahwa dosa menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak berbuat dosa karena kita tidak mau membuat Tuhan bersedih. Yang kedua adalah kita berkomitmen terhadap diri sendiri. Pilih lingkungan yang mendukungmu, yang mensupportmu. Kalau teman-temanmu masih mengajak, kalau Kak Novi lebih baik tidak berteman dengan teman-teman itu. Lebih baik untuk kita hidup dalam kekudusan dan mencari teman-teman yang lain. Kak Novi percayalah, di sekitar kalian pasti banyak teman-teman yang masih bisa menjaga kekudusan, membangun hubungan yang positif. Yang berikutnya, yang kedua, untuk menang dari rasa bersalah setelah berbuat dosa itu bagaimana? Kita manusia, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kalau Kak Novi tahu bahwa perasaan Kak Novi itu Kak Novi bisa atur. Kenapa? Karena itu tentang Kak Novi. Dan kalau itu intimidasi, itu datanya dari iblis. Ketika kita telah mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan sudah mengampuni hidup kita. Titik. Lalu apa yang terjadi? Berikutnya ketika itu terus muncul rasa bersalah dan sebagainya, berarti itu adalah dari iblis. Atau keinginanmu sendiri yang masih tetap ingin melakukan dosa. Oleh sebab itu, ayo atur perasaanmu, atur pikiranmu, lakukan yang baik, jangan jatuh dalam dosa lagi. Yang berikutnya, yang ketiga, kalau kecanduan dosa, bagaimana cara lepasnya? Kuncinya adalah disiplin. Menang dosa itu tidak langsung pasti 1 tahun langsung berhasil tidak jatuh dalam dosa. No, kita harus disiplin hari per hari, bahkan jam per jam. Tidak ada orang yang kuat. Kita tahu ya cerita Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar. Ya, Yusuf, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Lari, segera lari. Kalau Yusuf masih ada di sana, mungkin Yusuf akan tetap jatuh dalam dosa. Karena tidak ada manusia yang kuat melawan dosa. Kecuali dia membawa dirinya, mendisiplin dirinya untuk tidak jatuh dalam dosa. Ayo, kalau hari ini masih ada kalian yang jatuh dalam dosa, godaan, dari mana godaan itu berasal? Kalau itu berasal dari handphonemu, maka kamu harus mulai belajar tidak bergantung pada handphonemu. Tidak mengkonsumsi hal-hal yang mungkin dari handphonemu, aplikasinya, itu membuatmu jatuh dalam dosa. Kalau kamu tahu teman-temanmu itu membawamu jatuh dalam dosa, mungkin tidak lagi bergaul karib dengan mereka. Bukan berarti bermusuhan, tapi kita tidak lagi berkumpul dengan mereka, terutama di area-area dosa. Ingat, disiplin terhadap diri sendiri adalah kuncinya. Sekian Voltigers, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita sudah mengerti bahwa kasih Tuhan itu bukan cuman sekedar kita rasakan, tapi kita bisa alami dari masa lalu kita, hari ini dan di masa depan. Jadi Voltigers gak perlu khawatir. Kalau masa lalu kita bikin salah, hari ini jangan diulang.
Karena apa? Masa depan itu ada, karena Tuhan Yesus masih ada. Dan Tuhan Yesus masih sayang sama kita. Apapun cita-citamu, apapun yang dalam hatimu, apa keinginanmu, apa jadi life goalmu. Hari ini kerjakan, hari ini usahakan. Karena apa? Masa depan itu sungguh ada. Dan kasih Tuhan itu masih nyata. Karena tidak ada satupun yang bisa melepaskan kita dari kasih-Nya Tuhan. Gak usah terintimidasi. Tuhan Yesus sayang kalian. Tuhan Yesus begitu percaya sama kalian. Tuhan Yesus itu ada di masa lalu kita, di masa sekarang, dan di masa depan. Usahakanlah apa yang jadi keinginan hatimu, asal itu benar, Tuhan akan berikan. Kalian bisa angkat tangan, kedua tangan kalian. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami menyerahkan hidup kami yang sekarang, masa depan kami, Tuhan Yesus. Kami gak mau hidup dalam masa lalu kami, Tuhan Yesus. Kami mau hidup, Tuhan, dengan kasih karunia-Mu. Dan kami percaya, Tuhan, apapun yang jadi keinginan hati kami, Tuhan, asal benar, Tuhan Yesus. Asal kami gak mengulangi hal yang salah, Tuhan Yesus. Engkau akan menyertai dan memberkati kami, Tuhan. Voltagers, terimalah ini. Terimalah kasih. Terimalah hikmat. Terimalah satu berkat yang tidak akan pernah bisa lepas dari Engkau, yaitu hubunganmu, hubungan yang dekat dengan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat ini. Mulailah hidupmu dengan percaya dan selalu mengalami kalau Tuhan itu mengasihimu dan sampai selama-lamanya Tuhan itu percaya dengan Engkau. Jangan tinggalkan Tuhan ya. Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan Yesus percaya denganmu. Tuhan Yesus selalu ada buatmu. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas hadirat-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, masa depan sungguh ada. Karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.